Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Semuanya punya pesawat ini semua kan? Di sini enggak dong, itu bukan pesawat. Oh, bukan. Pagi-pagi ini apa? Bapak? Pakai Susi Air. Iya pakai tuh. Kaosnya Susi Air, emblemnya bukan Susi Air. Pagi-pagi. You have to make design. Siap. Oh pesawat ini bisa di sini ya? Incu Dede Incu. Itu Itu di Americano asli. di mana anak-anak yang ada? Incu genep ayah 2 di Jogja, opat. Kebutuhan pertahanan dari produksi tadi. Hey, Ibu. How are you? How are you, sir? Hey, Bapak. Kurang kamu siapa? 1.000-an. 1.000-an, Mas. Beda di mana? Udah sama. Teman saya. Bapak. Dandim. Siap. Siap. Ya Pak. Hey. Mau ikut bersih pantai katanya. Iya Pak, menyiapkan. Ayo. Mau istirahat dulu. Foto ya Pak? Ayo. Pantainya bersih Bu. Bersih. Oh bersih. Terima kasih. Makasih ya Pak. Terima kasih. Ini yang bersih pantai Pak dari Banjar. Oh iya. Dari Ciamis. Turun. Pak. Kan pantai itu rata-rata kotor. Jadi sampah dari sungai ke pantai. Bapak dibawa oleh pilot-pilot tertuanya Susi Air Pak. Blair dari Australia. Peter dari South Africa. Nah, istrinya orang Indonesia Pak, yang ini belum dapat.
Saya sudah terbang ke Bali sama Surabaya, maybe 6 tahun lalu. 6 tahun yang lalu pakai Avanti. Pakai mati ya. Ya betul, sama anak Prabowo Oh, iya. ikut ya. Saya duluan Bapak. Yusuf. No, Oke. modal. Oke. Thank you. Kang, Cukup nggak Pak? hah? Kang Dedi ikut? Ya. Cukup tempat. Ada ya? Bapak. Nah, Pak Dedi bisa ikut. Ada di bisa ikut di belakang. Ini tas ya. Ayo Pak Dedi bisa Oke. ikut. Ya. Bang saya udah. Sudah. Usah urus izin. Iya. Bapak 10 GT itu penghasilannya paling 500 juta setahun, Pak. Paling besar 1 M. Pak should make repot-repot. Kayak kapal yang kita beri gini sekarang harus izin lagi, Pak. Izin pas. 2 GT doang. Ngapain? Kalau sekarang ikan produksinya gimana Bu? Pangandaran lah. Pangandaran meningkat. Nah. Karena Kapolres ini udah tertibkan bibit lobster. Jadi Lobster. laut gelap, udang banyak, ikan banyak. Jadi kalau lautnya banyak lampu karena Iya, ngambil lobster, ikan nggak keluar. Nggak mikir. Jadi rezeki itu datang di kegelapan dong Bu ya? Ya itu alam. Ini nih pertanyaannya suka nakal-nakal. Iya kan harus nakal biar menarik. Everything Keluhan good. utama nelayan apa hari ini Bu? Nelayan kalau Pangandaran nggak ada saya rasa. Mungkin bantuan kayak jaring, kapal gitu aja. Yang ketinting pengen punya izin. Gitu aja. Kalau laut pantai selatan dijaga selesai. Jadi pesan ke Bapak ke depan harus bagaimana pengelolaan industri kelautan Indonesia? Harus berkelanjutan. Yang dilanjutkan yang mana? Resource-nya, hasil lautnya harus terus ada. Oh, yang nyuri ikan masih harus terus dibakar nggak? Tenggelamin sana. Kalau tenggelam tentu kita nggak menyinggung siapapun. Ah, Kita tidak harus nangkap pengusaha siapapun. ah, Zaman saya nggak ada yang ditangkap. oh gitu. Kalau tenggelamkan itu ya kapalnya doang, kan orangnya pulang. Terus tadi Ibu kan nyampein ke saya tuh bahwa nelayan-nelayan tuh di setiap kapalnya harus ada tentara atau polisi. Ya kalau yang di perbatasan harus Oh, seperti China, Pak. China tuh ada militernya, Pak. di kapal-kapalnya. Nggak ada tentaranya. Oh, ada tentara. Semua kapal China ada tentara. Jadi nanti tuh Babinsa bukan hanya di desa dong, Babinsa ada di kapal-kapal nelayan. Kalau saya setuju mereka nangkep ikan sama dengan nelayan. Cuman Ibu kalau suatu saat menjadi pejabat negara lagi nggak mau ngantor di ruang AC. Tidak mau di Jakarta pun. Aku udah bilang sama Pak Prabowo itu rahasia saya sama Pak. Oh iya. Oke. Ini pantainya indah banget Pangandaran. Pangandaran bersih dari sampah Bu ya? Ya kalau habis weekend kotor karena kan banyak turis. Di sini turis banyak sekali Pak kalau weekend. Ramai sekali. Kalau lebaran 1.800.000.
Kalau satu orang bawa setengah kilo sampah, Ya udah berapa ribu ton. Tapi kita bersihkan pandu laut kan 2 minggu sekali bersihkan pantai. kalau di setiap pantai ada orang seperti ibu, ada toko seperti ibu, kayaknya Indonesia bersih deh bu pantainya. Ya harus di cloning Pak. Cuman nggak akan ada berani yang macam-macam ke laut. Nanti ditenggelamin oleh Nyi Ratu Kidul. Oke, kita Ini orang paling berani Pak. Kadang-kadang sebel saya nasionalnya Pangandaran. Jadi TNI juga bisa deploy. Harusnya pantai selatan ini minimal ada 10 bandara kecil-kecil saja. Nggak harus 100 miliar, dan 5 miliar juga cukup. 10 bandara, satu bandara nilainya berapa bu? 5 sampai 10 tergantung Miliar. harga tanah kan ya. 10 miliar sudah ideal. Mobilitas turis lebih banyak dong nanti, sama kepentingan pengamanan. Dan bukan cuma turis, kalau ada gempa bumi, ada longsor, ada tsunami, bantuannya mudah. Tapi Pemda situ kan pernah jadi bupati. Oh pernah bu? Pernah? Ya. Iya pernah bu. Bupati tidak suka proyek 5M, maunya nolnya ditambah. Oh 50 Karena miliar. 10%-nya lebih gede. Aduh. Itu harus diupload loh. Iya harus diupload. Jadi ini kata Ibu Susi, pantai-pantai harus dilengkapi oleh bandara. Nilai pekerjaannya sekitar 5 sampai 10 miliar. Tapi Bu Susi bilang, bupati-bupati ini kadang-kadang nggak mau 5 miliar. Enggak lah. Bisa lihat di tempat saya Kalau bagus. dipotong loh. Enggak asli Bu. Ibu bilang apa pada bupati-bupati? Boleh dong Bu, saya juga mantan bupati kan. Ya semua pejabat Aha. maunya selalu proyek besar. Aha. Karena kickbacknya jadi besar. Oh. Kalau 5-10M, 10% cuma 500 juta. Pengennya Maunya ratusan miliar. justru di Pemda Kabupaten itu nggak mau ada proyek ratusan miliar Bu, pada takut. Ya, tapi pasti di atas 10M maunya. Iya. Saya kan pernah disiksa sama ibu di sini. Dilemparin ke laut Pak, saya di sini Pak. Nah, ya kan tidak ada kickback. Tapi Bukoni tidak suka. Viral. Ya. Kira. Oh iya yang kakak besar itu. Udang tiap malam saya di TPI setengah ton mulai bagus. Tapi zaman dulu 30 ton. Yang kakak besar yang tonan itu Bu dikemanain? Nah, dijual ke Jakarta ekspor. Keren. Jadi sekarang nelayan lagi surplus. Mulai Kenapa Pak? Pangandaran. ini Pangandaran ini pelabuhan, nanti kita acaranya di situ Bapak. Acara kita nanti di sana tuh. Yang akuarium tuh ya. Ya. Akuarium sekarang tiap Sabtu Minggu penuh sama turis. Saya bangun Pak. Jadi di situ dulu waktu saya menteri bikin politeknik, pelabuhan sama akuarium ya. Jadi satu integrated Pak. Sekolahnya apa? Jadi Taman Nasional Pak. Berarti di setiap daerah pantai harus dibangun politeknik kelautan. Ya jangan politeknik kelautan di Pasar Minggu, bagaimana? Harus bangun dong nanti di Pangandaran. Kan sudah ada kan Pangandaran? Ya, paling bagus. Kayak hotel bintang 5 di tepi pantai. Politeknik kelautan. Ya. Di utara belum ada Bu. Pelabuhan itu pun saya buat setelah jadi menteri Pak. Sekarang kita naik Garuda. Ini Iya, Susi Air. iya Garuda Bu. Oh Bapak kan? Ih Garuda. Ini saya lagi di pesawat bareng Bapak dan Ibu Susi bercerita Kita di tentang pelabuhan sana, bagaimana Bapak. tata kelola kelautan ke depan. 5 menit dari Semoga semuanya terwujud.
Pantai Pangandaran. Teman-teman diharap Ini harus naikin umurnya kayak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prabowo yang saya hormati dan seluruh tim dari Jakarta, masyarakat Pangandaran, nelayan, pedagang, dan terutama anak-anak Pandu Laut Nusantara yang tidak pernah lelah untuk menjaga kebersihan pantai, menjaga penghijauan pantai, dan selalu bersama masyarakat untuk menjaga lingkungannya tetap asri. Pak Prabowo hari ini datang ke Pangandaran yang kedua kali. Pak Prabowo jatuh cinta sama Pangandaran. Habis ini bersih-bersih pantai, iya nggak? Kalau nggak, tenggelamin di laut. Nah, Pak Prabowo datang ke sini kedua kali juga bawa oleh-oleh, kapal dan mesinnya lengkap. Nah, ada 10 untuk dibagikan. Masyarakat Pangandaran sayang nggak sama Pak Prabowo? Pada siun di teluk-teluk, jadi kompak, ya itu. Bapak mengerti bahasa Sunda? Bapak mengerti bahasa Sunda? Sedikit. Saya bilang kalian jawab kompak sayang sama Bapak, karena takut saya tenggelamin, Pak. Katanya enggak, katanya asli, katanya. Jadi kita jaga Pangandaran, habis ini kita bersih pantai sampai selesai. Gak boleh bubar sebelum bersih. Habis selesai lalu tangan kumpul bari mungut naon. Carekan. Belum. Itu ya, jadi kita sambut Pak Prabowo dengan riang gembira dan semangat membersihkan pantai kita. Silakan Bapak, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sekalian. Sampurasun. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, dan saya banggakan. Terima kasih atas sambutan ini yang begitu meriah. Ini kedua kali saya kesini, dan setiap saya datang saya melihat ada suatu semangat kepedulian yang besar terhadap menjaga lingkungan, menjaga pantai, dan ini sangat-sangat perlu dihormati dan dibanggakan, karena kita tahu bahwa alam ini adalah karunia dari Yang Maha Kuasa. Dari alam ini kita dapat bisa hidup,
Kalau kita membiarkan alam rusak, berarti kita merusak kehidupan kita sendiri. Jadi Pangandaran adalah karunia dari Yang Maha Kuasa, alam yang begitu indah. Keindahan alam ini menarik pariwisata, menarik turis, menarik wisatawan. Dengan mereka datang memberi kehidupan. Mereka datang ke restoran, datang ke warung dan sebagainya, tinggal di sekitar. Tapi kalau Pangandaran jadi kotor, mereka tidak menarik lagi datang. Dan ini kadang-kadang ya, jadi saya sangat menghargai tokoh-tokoh seperti Ibu Susi dengan semua lingkungannya, para pandu laut Nusantara luar biasa. Saya hormat sama pandu laut Nusantara. Kita perlu anak-anak muda seperti ini yang peduli, yang cinta tanah air. Cinta tanah air jangan hanya diragu, jangan dilagu atau jangan diucapkan, tapi dibuktikan. Jadi ini adalah bukti. Jadi saya sangat senang lihat inisiatif semacam ini. Kekayaan kita besar sekali di laut. Kita punya cadangan ikan salah satu yang terbesar di dunia. Tapi ini harus kita jaga. Dan ini harus dinikmati oleh seluruh rakyat kita. Jangan hanya orang asing datang ke sini ambil kekayaan kita. Karena itu saya suka dengan Ibu Susi, semangatnya. Beliau sangat patriot. Beliau sangat membela kepentingan bangsa dan rakyat. Ya, saya berharap beliau terus berperanan, terus bekerja untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Saya kira itu dari saya, Bu Susi dan teman-teman semua. Terima kasih sambutan ini. Dan apa yang saya bisa bantu, kalau saya mampu, di lingkungan saya, di tempat saya, atau dari akses yang saya punya, insya Allah saya akan terus menyalurkan kepada mereka-mereka yang memerlukan. Saya kira itu dari saya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih atas sambutan ini. So, kita sekarang lihat perahu yang akan diberikan oleh Bapak kepada para nelayan. Atau Bapak berkenan mendengarkan keluhan satu atau dua. Tadi katanya ada nelayan dari mana? Dari Pantura juga hadir nih Pak. Mereka datang dengar tuh Pak. Boleh Pak bicara Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukid Pak. Saya perwakilan dari nelayan Pantura Pak, khususnya dari Juwana Pak. Saya salah satu juga ketua Barisan Muda Nelayan Pak. Saya hadir jauh-jauh dari sini Pak, karena saya mendengar jenengan ada di sini, karena saya pengen menyampaikan keluhan nelayan saat ini Pak, di mana KKP yang kami anggap sebagai bapak nelayan, bapak ibaratnya perlindungan dari kami, yang kami anggap sesepuh, tapi ternyata yang kami rasakan tidak pro sama nelayan Pak, terutama nelayan pribumi. Persoalannya Pak, saat ini persoalannya kami ini seperti diperas Pak. Kami seperti diperas, di mana yang dulu kami ini bayar PNBP Pak. PNBP itu pra produksi, kita bayar dulu Pak sebelum bekerja. Kita sudah lakukan di pertengahan jalan, kita disuruh pasca Pak, disuruh pasca, kita juga mengikuti, tapi setelah kami mengikuti pasca untuk bayar sesuai perolehan ikan, ternyata karena keadaan alam Pak, karena alam ini tidak bisa diprediksi Pak, mendapatkan sedikit, tapi pemerintah ini masih tidak percaya, khususnya KKP. Jadi kami seperti kayak hutang rentenir Pak, sampai siang malam gitu ditagih Pak.
malam pun ditagih ini kayak apa nih di debt collector aja ini petugas KKP ini Pak. Jadi di sini saya tidak bisa apa nih mengeluhkan lagi kemana lagi saya harus menyampaikan keluhan-keluhan nelayan ini karena kami pun kemarin datang ke KKP berharap untuk Menteri Perikanan untuk menemui kami untuk mengeluhkan apa yang di lapangan yang terjadi, tapi juga nggak bisa ditemuin. Di sini saya mendengar ada kesempatan untuk dengan hadir di sini, mohon untuk Bapak untuk bisa nanti memperjuangkan nasib kami Pak. Matur nuwun Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya pungutan KKP gitu Pak, supaya DPP. Baik, terima kasih masukannya, nanti akan kami sampaikan kepada KKP ya. Mudah-mudahan bisa dicari jalan keluarnya. Oke, terima kasih. Ya. Ayo. Pengen bicara. Merusak laut, tenggelamkan, Pak. Fiber, Pak. Ya, hampir semua di sini. Ini 2 GT, Pak. Nah, dulu zaman saya kapal di bawah 10 GT tidak perlu izin, Pak. Sekarang kapal segini harus izin, Pak. Pakai bambu, Pak. Ya, untuk supaya ngilangin ombak. Itu juga keluhan para nelayan. Kapal harusnya kecil-kecil nggak perlu izin, Pak. Ini kan UMKM, Pak. Dulu udah nggak ada zaman saya. Sekarang segini harus bikin pas, bikin izin melaut dan segala macam. Jadi itu yang dikeluhkan. Nanti yang masuk ada 10 orang, Pak. 2, 1 dari Natuna, 1 atau 2. Nanti biar Bapak kalau kesana ada. Untuk kapal ini berapa orang Bu nelayannya? Nelayan 2 sampai 3 maksimal. Ya 6 jam sampai 8. Ada 4 jam saja. Sampai kadang kalau sedang musim kakap merah jauh Pak, sampai 12. Nanti saya BNBP-nya sekarang dinaikkan naikkan targetnya terus bayar di muka. Dulu juga bayar di muka. sekarang hitung Oh, tapi kan izin ya cuma mereka sekarang dihitung berapa buat ya solar masih aman ini solar. kalau di sini tidak pakai solar kita. Jadi makanya saya bilang solar subsidi tidak perlu untuk nelayan. Karena solar itu untuk kapal besar, ngapain disubsidi? Ujungnya pada lari ke kapal gede-gede, sawit lah, apalah. Kalau ini bahan bakarnya Subsidi. Ini 2 taks. oh 2 tak.